Hakikat membaca. Membaca menurut para ahli. Menurut Taringan, membaca adalah suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata atau bahasa tulis. Menurut Sudarso, membaca adalah aktivitas yang kompleks dengan mengarahkan sejumlah besar tindakan yang terpisah-pisah. Misalnya, pembaca harus menggunakan pengertian, hayalan, mengamati, dan mengingat-ingat untuk memperoleh informasi dalam bacaan. Selanjutnya, menurut Sabarti Akhadiah dan kawan-kawan menjelaskan bahwa membaca adalah suatu proses untuk memahami makna dalam tulisan. Persamaan dari ketiga pendapat tersebut adalah memandang bahwa membaca adalah suatu proses kegiatan atau aktivitas. Perbedaannya adalah yang terlihat dari pendapat tokoh tersebut adalah kompleksitas atau tingkat kesulitan dan media yang digunakan dalam proses membaca. Pendapat mahasiswa. Membaca dapat kita definisikan sebagai suatu proses yang dilakukan untuk memperoleh pesan dari sang penulis melalui media kata tulis dan harus menggunakan pengertian dan hayalan, mengamati, dan mengingat-ingat untuk memperoleh informasi dalam bacaan, serta memahami makna dalam sebuah tulisan tersebut. Pendekatan teori membaca. Pertama, pendekatan konseptual. Pendekatan ini meliputi macam-macam metodologi pendekatan yang kesemuanya berangkat dari satu konsepsi tentang membaca dan berkesudahan dengan suatu model tertentu tentang proses membaca. Tokoh dalam pendekatan ini adalah Kenneth S. Goodman. Ia menyatakan bahwa membaca pada hakikatnya merupakan proses komunikasi, yaitu komunikasi antara pembaca dengan tuturan tertulis yang dibacanya. 2. Pendekatan empirikal. Pendekatan ini mencakup bermacam-macam pendekatan yang bertolak dari pengalaman serta penghayatan proses membaca, baik dari penyusunan teori itu sendiri maupun dari orang lain yang dijadikan banyak penelitian. Yang ketiga, pendekatan eksperimental. Pendekatan ini meliputi bermacam-macam studi dan penelitian yang dilaksanakan dengan eksperimental untuk mengkaji bagaimana pemahaman berlangsung, jenis-jenis kemampuan intelektual apa saja yang bekerja dalam proses pemahaman itu, dan faktor apa saja yang berpengaruh dalam pemahaman itu. Perbandingan. Perbedaan pendapat. Dari ketiga pendekatan tersebut, terdapat perbedaan, yaitu pendekatan konseptual menyatakan bahwa membaca pada hakikatnya merupakan proses komunikasi. Kemudian, pendekatan empirikal lebih menekankan mengenai pengalaman dan penghayatan dalam proses membaca. Kemudian, pendekatan eksperimental lebih menekankan mengenai penelitian eksperimen. Kelompok kami menyimpulkan bahwa pendekatan teori membaca ada 3, yaitu pendekatan konseptual yang menyatakan bahwa membaca adalah proses komunikasi, yang kedua ada pendekatan empirikal yang menekankan mengenai pengalaman, dan juga yang terakhir ada pendekatan eksperimental yang menekankan mengenai penelitian eksperimen. Teori membaca. Menurut Mr. Tampu Balon, bahasa tulisan adalah suatu ide-ide atau pemikiran sehingga dalam pemahaman dialek sebuah tulisan dengan metode membaca sebagai sebuah proses penalaran. Menurut Mr. Jules dalam buku Mr. Sanjaya, membaca merupakan sebuah proses untuk dapat mengenal kata-kata dan memadukan menjadi arti kata dan menjadi kalimat dan struktur baca. Mr. Jules dan Mr. Sanjaya membaca bahwa metodologi untuk menjadi lebih berkenalan dengan beberapa kata-kata dan mengkoordinasikan kepentingannya kata-kata menjadi kalimat dan struktur meneliti. Dengan cara ini, dibangun dari meneliti dapat membuat esensi dari bagian.
Perbandingan. A. Persamaan. Persamaan pendapat mengenai teori membaca dijelaskan bahwa membaca adalah suatu kegiatan memahami bacaan berupa bahasa tulis maupun berupa visual. B. Perbedaan. Menurut Mr. Tampu Balon 1987, membaca adalah sebuah proses penalaran. Menurut Mr. Joel dalam buku Mr. Sanjaya 2005, membaca adalah mengenal dan memadukan kata-kata. Menurut Mr. Joel dan Mr. Sanjaya 2005, dijelaskan bahwa membaca adalah lebih mengenal dan mengkoordinasikan pentingnya kata-kata. Dari beberapa pengertian yang telah kami sampaikan, dapat disimpulkan bahwa membaca merupakan sebuah proses berpikir melalui sebuah pengamatan seseorang yang kemudian dikembangkan dalam bahasa lisan maupun bahasa tulis. Dari kegiatan membaca ini, kita dapat memperoleh sebuah gagasan atau pemahaman.